Awas Dandi. Dandi. Allah, orang. Del, sehat Del. Gimana Del? Kemarin tuntutannya 12 tahun mungkin. Sempat ada rasa kekecewaan nggak sih Del? HP-nya ganti. Saat dengar tuntutan sebesar itu. Kita selain lagi kau belum aja. Pengennya sih berapa tahun sih? Apa yang menitik perhatian dalam ini Del? Apa yang membuat jadi titik perhatian ini? Bilang tadi aja ya. Mungkin ada rasa takut nggak Del 12 tahun ya? Takut meja belajar. Ya, kalau janjinya surga buat saya, nggak apa-apa. Ngomong Del. Di nota pembelaan sendiri mau apa Del? Panggilan sidang untuk perkara perdata. Berarti udah siap dengan nanti putusannya apa tuh Ya, Del? insya Allah siap. Del, apa sih yang bikin lo kuat Del selama ini Del? Keluarga dan banyaknya Terima kasih. dan banyaknya belajar dari orang-orang yang dalam. Mention lo Zizat apa Del yang dirasain Fadel? Perubahan diri saya yang dulu Perhatian. Panggilan Ya, sidang kalian mungkin untuk tahu lah perkara dulu seperti perdata apa. nomor Sekarang jadi lebih baik itu 875 PDT suatu zat buat saya. PNJKTSL. Dipersilahkan untuk menggunakan Hidup ruang merasa sidang lebih baik satu. apa gimana Del? Terima kasih. Lebih baik pastinya Dalam segi apa? dalam segi hati. Lebih Tenang. tenang kah? Iya. Tenang. Masuk dulu. Enak hatinya. Awas kaki. Ada persiapan lagi Del buat ini Del? Kiri. Persiapannya doa. Minta doa sama juga Fadel. Pasti. Doa keluarga orang tua. Cukup ya? Oke. Oke. Cukup. Semangat ya Del. Ya. Oh ya, persiapannya ya kami mengungkapkan fakta-fakta persidangan yang selama persidangan terjadi, kita pertegas lagi fakta persidangannya seperti apa, kemudian yang lainnya normal, fakta yuridis segala macam. Mungkin poin pledoinya salah satunya apa kalau ya? Poin pledoinya saya cuma mau menyampaikan bahwa kebenaran dan keadilan tidak boleh kalah oleh tekanan publik. Apa jadinya negara ini kalau kebenaran atau fakta persidangan itu harus kalah sama tekanan publik yang ya berarti keadilan sosial bagi seluruh Indonesia itu nggak pernah ada lah, slogan aja. Bagi ini kan 12 tahun ya, berat, sangat berat ya bisa dibilang kan. Ya bukan cuma berat nggak masuk akal, tapi ya sah-sah aja lah. Jaksa mau menuntut boleh-boleh aja. Kan saya bilang saya tidak khawatir karena saya gong akhirnya kan Tuhan yang punya ya. Kalau soal tuntutan 12 tahun ya silakan aja tanggung jawab nanti di akhirat. Kak, ini Oh ya, kan ini kan kemarin kok juga masih cukup berat bisa ngomong soal tuntutan segala macam. Ya. Akhirnya kita tahu dari rumah akhirnya kalau pada itu 12 tahun sampai dulu. Apa sih kalian menggunakan dan memberatkan sebenarnya? Kemarin kan Koya belum sempat bicara soal itu. Saya mau bicara dengan yang memberatkan nanti akhirnya kan fakta persidangannya kebuka ya, nggak boleh. Tapi saya janji saya akan bicara setelah putusan. Apa yang terjadi fakta persidangan sebenarnya saya akan sampaikan pada saat nanti selesai semuanya. Karena ini semua di bawah sumpah ya, saat itu di bawah sumpah. Dan ini tempat terakhir untuk siapapun masyarakat Indonesia untuk minta keadilan. Ini tempat terakhir. Yang mana majelis hakim bertindak sebagai wakil Tuhan di dunia. Jadi buat saya tanggung jawabnya berat nih di akhirat nih. Kak, tapi tuntutan 12 tahun ini kan cukup tinggi ya Kak ya. Sempat ini nggak sih padamin optimisnya Fadel apa gimana Kak? Enggak sih, saya waktu kita dengar itu tuntutan segitu, saya sama Fadel cuman menyampaikan bahwa ya sah-sah aja. Yang penting jangan karena tekanan publik aja. Kalau karena tekanan publik, nggak usah ada keadilan lah, nggak usah ada pengadilan, mau ngapain? Ya kan? Jadi
hari ini pembelaan saya mempertegas lagi fakta-fakta persidangan kepada majelis, mengingatkan lagi apa yang kita dengar bersama di dalam persidangan selama ini, yaitu nggak boleh diabaikan. Kak, ini kan juga banyak saksi yang didatangkan yang bisa dibilang tuh menguntungkan ya sebenarnya untuk Fadel sendiri. Apa dari saksi tersebut tidak ada yang meringankan dari Fadel dari JPU ini untuk JPU ini kan? Ya kan, kalau JPU kan mewakili korban kan ya, jadi ya boleh saja sama dia dikesampingkan itu semuanya. Ya nggak apa-apa juga, makanya saya bilang nggak apa-apa, asal bisa tanggung jawab di akhirat aja. Ngeri tanggung jawabnya ini, karena menyangkut nasib orang, masa depan orang. 12 tahun berarti 2 kali pemilihan presiden, ngeri kan? Tapi ya nggak apa-apa, saya oke, Fadel oke, keluarganya juga oke. Artinya kita masih percaya ada kekuatan Tuhan, ada keajaiban. Karena gini, menurut saya kebenaran itu akan menemukan jalannya pasti menemukan jalannya. Mau gimana caranya mau ditutupin pasti. Tapi Fadel sendiri sempat down nggak ketika mendengar itu seperti itu? Waktu awal ya manusiawi ya, shock manusiawi. Tapi kemudian setelah itu dia malah yang bilang sama saya, Kak, udah Kak, aman. Padahal ikhlas nanti apapun yang terjadi, karena padahal udah ngadu sama Tuhan. Kita ngadu sama Tuhan aja. Itu kaget dengan statement Fadel seperti itu? Kaget, kalau lebih kuat dia daripada saya. Tapi ya itulah yang terjadi. Saya juga cukup takjub ya. Artinya anak ini, tadi saya ke dalam juga nengok masih bisa ketawa-ketawa itu. Ya, tadi Fadel nyebut sempat ada kekecewaan Kak di awal. Ya. Akhirnya dia bisa ikhlas. Iya. Ya siapapun, bukan cuma Fadel. Saya rasa orang siapapun yang merasa tidak melakukan terus dikasih kondisi gitu ya, ngeri-ngeri sedap juga ya. Tapi ya kayak sebagai kuasa hukum pasti ada rasa kecewaan. Apalagi kemarin kan sidangnya online, memberitahu keluarga tuntutan seperti itu gimana kemarin? iya, saya juga agak bingung waktu awal mau menyampaikannya, tapi saya yakin keluarga Fadel juga orang yang punya iman. Artinya ya boleh aja lah manusia mau bikin apa, tapi gong akhirat Tuhan, dan sampai hari ini kami percaya itu, terutama ibunya. Jadi buat saya tuntutannya berapapun it's not a big deal buat saya, karena hasil akhir yang akan menentukan. Semoga di negara ini masih ada keadilan, masih ada nurani pada hati para penegak hukum. Kalau mungkin tadi berkali-kali bilang soal ada tekanan dari publik, apakah memang kalau yang melihat ada indikasi seperti itu, atau seperti apa sih? Sangat terlihat kok tekanan publiknya. Sementara publik nggak tahu apa-apa yang sebenarnya. Tapi ya maka itu saya bilang hukum ini nggak boleh kalah sama tekanan publik. Walaupun sekarang ini diyakini oleh para masyarakat no viral no justice. Yang seperti apa dulu no viral no justice tuh, ya kan, bahwa kebenaran apa yang terungkap di persidangan. Kayak saya bilang ini kalau sidangnya kemarin terbuka, nggak segitu mungkin tuntutan. Semua akan melihat dengan jelas dan gamblang apa yang disampaikan saksi-saksi ini. Apa ini karena udah di framing bahwa sebelumnya ini bersalah gitu ya Kak? Opininya sudah dibentuk dengan sempurna ya. Ya nggak apa-apa juga lah. Artinya gini, orang-orang di luar sana, balik lagi saya mau bilang, yang menghakimi kan tidak memahami. Yang memahami pasti nggak mungkin menghakimi. Karena ini buat saya bukan kejahatan ya, bukan kejahatan yang pembunuhan atau apa. Tapi Pak, saya boleh sampaikan bahwa ini kejahatan nomor 1, ini fitnah yang luar biasa, yang ya silakan aja semua bertanggung jawab lah di hadapan Tuhan, nanti kan ditanya semua. Di dunia boleh tepuk tangan lah, boleh ketawa-ketawa, di akhirat nggak ada yang bisa ketawa lagi, sudah.
Mungkin itu tabungannya Fadel nanti buat ngambil amal-amal orang lain buat dia. Kak akan banding nggak? Ya, bisa dikatakan ini Pasti. bisa dikatakan ini salah satu melanggar HAM nggak sih? Karena kan tidak sesuai karena Oh enggak, kalau pelanggaran HAM enggak. Artinya gini, saya bilang Fadel itu ada punya salah. Saya tidak benarkan apa yang dia buat, tapi ada porsinya salahnya. Tidak semua seperti yang dituduhkan dan itu terbukti di dalam persidangan. Tapi saya tidak bisa sampaikan apa. Jadi kalau dia dihukum sesuai porsinya, nggak ada yang salah dengan negara ini. Tapi kalau dia dihukum karena tekanan publik dan dia tidak melakukan itu, ya mudah-mudahan kita dikasih panjang umur bisa lihat. Karena balasan Tuhan lebih pedih daripada balasan manusia. Kak, terakhir mungkin tadi kan ada bandingnya, disinggung soal banding akan banding. Itu nanti mungkin setelah putusan kalau Iya, saya akan berjuang sampai langit ketujuh. Sampai dapat keadilan. Ya mungkin terserah yang mau dengar bilang ini berlebihan atau apa. Balik lagi, ini bicara nurani. Bicara nurani karena melihat kenyataan faktanya seperti apa, sehingga saya merasa harus perlu berjuang. Dan saya yakin nanti di ruang sidang Tuhan ada.